Sultan Andara Raffi Ahmad lagi-lagi bikin heboh netizen jagat maya. Suami Nagita Slavina itu dituding punya hutang sebesar 250 juta rupiah kepada mantan pengacara yang pernah ikut menangani Raffi di Badan Narkotika Nasional atau BNN ketika tersandung kasus narkoba tahun 2013. Kabar menghebohkan ini di blow up pertama kali oleh akun @dian_amalia_rga yang mengaku sebagai istri dari ex-tim pengacara Raffi kala itu. Tuhan itu maha adil karena banyak doa-doa orang yang mereka, Raffi Gigi zolimi. Termasuk suami saya, dulu salah satu tim penasihat hukum yang turut menyelesaikan masalah Raffi ketika ditangkap BNN 2013. Namun sampai sekarang hal suami saya sebesar 250 juta tidak juga dibayar Raffi. Dalam ciutannya, akun medsos itu juga men-spill perangai Raffi yang dinilai orang yang sombong dan tidak kooperatif saat ditagih soal hutang 250 juta rupiah. Chat WA tidak direspon, kurir saya diusir, saya tidak sengaja ketemu di PIM sama Gigi, dia malah lemparkan ke asisten Mary, sombongnya seperti negara ini dia yang punya. Jika memang benar Raffi Ahmad punya hutang 250 juta rupiah, mengapa baru ditagih 12 tahun kemudian? Ada apakah gerangan? Benarkah akun medsos @dian_amalia_rga itu hanya ingin pansos saja ke Raffi? Tak terima semua tudingan tersebut, akun itu pun memastikan kalau Raffi punya hutang 250 juta bukan berita hoax. Saya komentar tidak menggunakan akun fake, saya menyampaikan sesuai fakta. Bahkan apa yang saya sampaikan semuanya lengkap, plus ada bukti screenshot WhatsApp ke Mary, Raffi, 50 ketemu Gigi, mau percaya dan support alhamdulillah. Enggak percaya pun gak masalah buat saya. Intinya Raffi sampai detik ini belum bayar dan saya akan terus tagih. Benarkah Raffi Ahmad yang dikenal tajir melintir dan dermawan tidak mau membayar hutang sebesar 250 juta rupiah? Entahlah, yang jelas Raffi selama ini dikenal baik, royal, ringan tangan dan suka membantu. Tak hanya masyarakat awam, Raffi juga suka menolong rekannya sesama artis. Mulai dari menanggung biaya pengobatan aktor Fahmi Bo di rumah sakit, memberikan kado ulang tahun mobil listrik mahal untuk Irfan Hakim, bahkan sampai membiayai persalinan mendiang Empo Alpa saat melahirkan bayi kembarnya, hingga Raffi yang berencana menjenguk Amarzoni yang mendekam di lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Insya Allah mungkin besok atau lusa mungkin. Besok atau lusa. Alasannya apa sih? Pak Menteri Agus. Ya Pak, alasannya apa sih mau mengunjungi Amarzoni karena persahabatan atau seperti apa? Atas kemanusiaan aja. Walau Raffi Ahmad dikabarkan masih punya hutang 250 juta sama istri ex pengacaranya, musisi dan YouTuber Onadio Leonardo alias Onat justru sedang berbahagia. Onat yang ditangkap saat narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena kasus narkoba dan sudah menjalani asesmen di Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP DKI Jakarta, akhirnya tidak ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan menjalani serangkaian proses sidang di pengadilan. Onat direkomendasikan BNNP DKI Jakarta untuk menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di sebuah panti rehab di Jakarta Selatan. Sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Berarti sekarang udah di rehab atau gimana? Sudah, tadi pagi sekitar jam 10 sudah dikirimkan ke panti rehab di daerah Jakarta Selatan. Informasi yang kami dapat 3 bulan. Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya. Dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika ataupun bandar. Di lain peristiwa, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Reza Gladys memasuki babak baru.
Kali ini giliran Niki yang menggugat Reza Gladys atas tuduhan perbuatan melawan hukum atau PMH dengan tuntutan 244 miliar. Sidang perdata gugatan yang digelar Selasa kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejatinya akan menghadirkan Niki selaku penggugat di mediasi, namun malah mangkir. Padahal pihak Reza Gladys mengaku sudah siap berhadapan dengan Niki yang gugat balik dirinya di kasus PMH ini, meski Reza Gladys juga tidak datang di sidang itu. Kami perlu sampaikan sebenarnya hari ini Nikita Mirzani itu bisa dihadirkan karena kami sudah mengajukan namanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperbolehkan Nikita Mirzani untuk hadir dalam proses mediasi ini. Tapi karena kebentur dengan waktu yang cukup menyita dalam pengurusan administrasi dokumen sehingga tidak dimungkinkan hari ini. Tadi kami berharap bahwa ada proposal yang disampaikan oleh penggugat. Ternyata katanya minggu depan. Jadi minggu depan akan dilakukan mediasi kembali. Kendati mediasi perdana kemarin gagal, namun Niki siap hadir di mediasi mendatang dengan membawa proposal perdamaian menghadapi Reza Gladys. Pihak Reza selaku tergugat menyambut baik kesediaan penggugat untuk membuat proposal yang dinilainya menjadi langkah lebih maju dari proses sebelumnya. Lantas apa saja isi tuntutan Niki dalam proposal tersebut di balik gugatan barunya itu? Akankah proposal yang diajukan Niki akan serta-merta diterima Reza Gladys atau justru sebaliknya? Bahwa memang kali ini kita lebih baik kondisi mediasinya, ya lebih baik kondisinya karena pihak penggugat bersedia membuat proposal. Kalau yang lalu penggugat sama sekali tidak mau buat proposal, baca aja gugatan, demikian ya. Kali ini ada itikat baik akan membuat proposal. Meski proses mediasi masih berlangsung, namun pihak Reza Gladys mengancam akan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terkait perbuatan melawan hukum kepada Nikita Mirzani senilai 4 miliar. Kami akan melakukan balasan atas suatu gugatan-gugatan yang ada selama ini. PMH kami akan balas melalui rekonvensi. Kalaupun dicabut ini, kami akan gugat. Sementara Reza Gladys masih berkutat menghadapi langkah hukum Nikita Mirzani, pihak Reza malah ketambahan dan direpotkan dengan kasus hukum melawan Berbi Kumalasari yang melaporkan salah satu pengacara Reza inisial N atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini berawal dari pernyataan N yang menyebut dirinya nenek-nenek oleh salah satu lawyer Dr. Reza Gladys. Saya dipanggil untuk berita acara interview BAI, kalau dulu kan BAP, kalau sekarang berita acara interview terkait mengenai laporan yang aku dibilang katanya nenek-nenek. Jadi kita melanjuti hasil laporan tersebut dengan inisial N kan dari pengacara kubunya Reza Gladys.